Dari preliminary report sebagaimana kita juga sudah pernah mengalami dalam insiden-insiden sebelumnya ya, ini kan masih berupa finding atau temuan awal, belum konklusif yang nanti menjadi final report yang tentunya membutuhkan investigasi dan juga waktu lebih lama lagi. Dari preliminary report ini terindikasi bahwa ada beberapa item yang tadi disebutkan yang sudah masuk ke dalam deferred maintenance list atau DML, yang mana ini Baik. adalah sebuah hal yang cukup wajar dan sudah biasa dipraktekkan dari hari ke hari, dan itu bukan sesuatu yang bisa membuat penerbangan itu digagalkan atau dibatalkan. Jadi kalau kita lihat dari temuan atau preliminary report ini masih indikasi awal bahwa sistem auto throttle tersebut yang merupakan adalah sebuah fitur tambahan, bukan fitur utama, itu dalam kemungkinan dalam kondisi tidak berfungsi. Tidak berfungsi ini suspeknya adalah bahwa item tersebut berada dalam tadi DML itu, masuk ke dalam daftar deferred maintenance list yang mana Baik. akan dijadwalkan untuk dikerjakan di kemudian hari. Baik. Disebutkan juga dalam laporan KNKT bahwa ada 2 kerusakan gitu yang ditunda perbaikannya pada PKCLC ini. Apakah ini bisa berdampak cukup serius begitu pada performa sebuah armada pesawat? Ketika beberapa peralatan atau kelengkapan itu masuk ke dalam deferred maintenance list ya atau DML, saat penerbangan diputuskan untuk dilanjutkan, maka ditentukan bahwa peralatan atau kelengkapan tersebut masih memenuhi persyaratan untuk penerbangan dilanjutkan. Nah, jadi kecuali kalau misalnya tadi kita masuk kategori ke minimum equipment list antara pihak teknis dan operasional, yaitu engineer dan pilot, memahami kategori perlengkapan apa saja yang bila malfungsi atau tidak berfungsi, maka menyebabkan penerbangan tersebut tidak boleh dilanjutkan atau masih dalam batas toleransi. Nah, ketika dia Baik. masuk ke dalam DML ini, tentunya jika penerbangan tersebut tetap dilanjutkan, ya masih dinilai masih dalam parameter. Tapi apakah kemudian malfungsi atau kerusakan yang sama terjadi pada saat penerbangan berlangsung? Nah, ini yang masih kita butuh investigasi lebih lanjut lagi, Mas Tanya. Baik, ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda Pak Ziva, mungkinkah umur dari sebuah pesawat berdampak pada kemampuan throttle mesin pesawat? Secara langsung tidak ya, karena kita sudah pernah diskusi dalam kesempatan lainnya bahwa usia pesawat itu tidak berhubungan langsung dengan performa atau kelancaran fungsinya sebuah perlengkapan atau peralatan selama memang program perawatan dan juga dioperasikan dalam batas-batas yang wajar, karena baik pilot maupun engineer atau teknik memiliki manual, memiliki panduan dan tidak boleh melenceng dari manual tersebut. Jadi jawaban saya adalah secara tidak langsung tidak ada hubungan sangkut pautnya bahwa bisa merusak auto throttle tersebut, karena alat ini cukup kokoh ya, itu Baik. tidak mudah rusak gitu. Berarti ini tergantung perawatan begitu ya, walaupun pesawatnya sudah tua begitu Pak Ziva, yang penting perawatannya tetap dilakukan secara berkala, maka dikatakan harusnya masih cukup aman untuk terbang begitu? Betul sekali. Kalaupun misalnya katakan pada saat inspeksi pada sebelum kan pesawat ini sudah terbang sejak bulan Oktober ya, pada saat pandemi masih berlangsung ini, bulan Oktober itu sudah diterbangkan kembali. Bila memang auto throttle atau sistem lain itu dimasukkan ke dalam catatan DML, itu tidak serta-merta kemudian membuat pesawat tersebut tidak aman. Itu hanya menjadi catatan bahwa perlengkapan atau kelengkapan ini saat ini tidak berfungsi, maka bisa saja di-disengage atau tidak digunakan dulu gitu. Selama dia memang masih dalam parameter yang normal. Lagi-lagi saya tekankan di sini bahwa yang namanya auto throttle itu kemudian juga titisan teknologi lanjutannya itu adalah sebuah fitur tambahan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.